Halo pemirsa TV Parlemen dimanapun Anda berada, berjumpa lagi dengan program yang menyajikan informasi terpercaya seputar dinamika parlemen di Indonesia, yakni dari Kompleks Parlemen. Ya, selama setengah jam ke depan kami akan menyajikan berita seputar 3 lembaga legislatif yang ada di Kompleks Parlemen Senayan, yakni MPR RI, DPR RI, dan DPD RI. Bersama saya, Juan Turpin, dan rekan saya. Tentu saja bersama saya, Anggun Aktarini. Dan pemirsa langsung saja, Juan, nih kita akan membahas beragam berita yang telah kami himpun dari Kompleks Parlemen. Pemirsa, DPR RI terus berkomitmen untuk melibatkan partisipasi publik yang bermakna dalam setiap perumusan kebijakan. Salah satunya dalam melaksanakan kinerja fungsi legislasi dalam menyusun dan membahas rancangan undang-undang. Ya, benar sekali Anggun. Seperti dalam penyusunan RUU Ketenagakerjaan di mana DPR RI menyerap aspirasi dari berbagai elemen masyarakat termasuk dari serikat pekerja. Ketua DPR RI menerima langsung audiensi Konfederasi Serikat Pekerja seluruh Indonesia dan berdialog terkait kesejahteraan buruh dalam RUU Ketenagakerjaan. Nah, ini dalam pertemuan tersebut, pemirsa, Ketua DPR RI memastikan akan memperkuat hak buruh dalam rancangan Undang-Undang Ketenagakerjaan dan melibatkan partisipasi masyarakat dalam penyusunan. Dan berikut informasi selengkapnya yang akan kami himpun dari Kompleks Parlemen. Pimpinan DPR RI menerima aspirasi dari Konfederasi Serikat Pekerja seluruh Indonesia atau KSPSI terkait rancangan Undang-Undang Ketenagakerjaan. Pertemuan ini menjadi bagian dari komitmen DPR RI untuk membuka ruang dialog dan menerima aspirasi dari seluruh elemen masyarakat, khususnya kalangan buruh. Ketua DPR RI Dr. Honoris Causa Puan Maharani memastikan RUU Ketenagakerjaan akan memperkuat hak buruh serta melibatkan partisipasi masyarakat dalam penyusunannya. Hal ini sejalan dengan tuntutan KSPSI yang meminta Undang-Undang Ketenagakerjaan tidak dibuat secara sepihak. Bangsa dan negara tentu saja aspirasi itu kami terima dengan baik dan terkait dengan masukan-masukan terkait dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan, kami DPR RI juga akan membuka diri untuk menerima masukan-masukan tersebut untuk bisa menerima hal tersebut sebagai meaningful participation yang akan dimulai besok, diterima oleh Komisi 9 melalui panja yang pertama. Tentu saja itu bukan yang terakhir dan akan diteruskan dengan meaningful participation dengan teman-teman yang lain atau elemen masyarakat yang lain terkait dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan dikaitkan dengan putusan-putusan MK yang memang sudah ada. KSPSI dan organisasi buruh lainnya yang menghadiri audiensi ini menyatakan siap untuk mengawal aksi dan menjadi garda terdepan dalam mendorong supremasi sipil. Merespon hal itu, Puan Maharani menegaskan bahwa unjuk rasa ialah hak warga negara. Namun ia mengimbau massa pengunjuk rasa untuk tidak merusak fasilitas umum dan melakukan tindakan anarkis yang dapat merugikan masyarakat. Adila Febianto, TVR Parlemen melaporkan. Ya, tentunya partisipasi publik sangat diperlukan ya Anggun ya, karena sekali. dalam setiap penyusunan produk legislasi DPR RI, dari setiap aspirasi dari berbagai kalangan masyarakat, DPR RI dan pemerintah dapat menghasilkan undang-undang yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat nih Anggun. Sepakat banget sih Juan, karena kita harapkan nih rancangan Undang-Undang Ketenagakerjaan ini juga yang akan disusun nantinya benar-benar dapat melindungi hak-hak pekerja buruh. Dan pemirsa, kita akan beralih ke berita selanjutnya, di mana datang dari Komisi 9 DPR RI yang menyoroti pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG ke sekolah-sekolah. Ya, berdasarkan survei LSM terungkap banyak anak yang mengaku pernah menerima MBG yang basi, rusak, mentah, dan tidak memiliki kandungan gizi seimbang. Untuk itu, Komisi 9 DPR RI meminta Badan Gizi Nasional untuk menggandeng pihak sekolah dan komite sekolah dalam pelaksanaan MBG. Hal ini dikarenakan pihak komite sekolah yang terdiri dari perwakilan wali murid dan pakar pendidikan tentunya akan ikut memastikan keamanan pangan bagi anak-anak. Dan selengkapnya berikut informasi dari Kompleks Parlemen. Berdasarkan survei suara anak, sebanyak 583 dari 1.624 anak mengaku pernah menerima makanan MBG yang basi, rusak, bahkan mentah. Pantauan LSM Penguatan Sektor Kesehatan CISDI pada Januari 2025 lalu juga menemukan 45% sampel menu MBG memasukkan susu kemasan dengan kandungan gula tinggi sebagai menu MBG. Merespon kajian tersebut, anggota Komisi 9 DPR RI Neti Prasetyani meminta pemerintah melibatkan pihak sekolah dan komite sekolah dalam program prioritas pemerintah tersebut. Pasalnya, sekolah dan komite sekolah merupakan pihak yang paling dekat dan bersentuhan langsung dengan siswa. Komite sekolah yang terdiri dari orang tua siswa, pakar pendidikan hingga tokoh masyarakat dipastikan bersedia terlibat penuh dalam menjaga kualitas gizi dan keamanan menu MBG.
Sudah dapat dipastikan mereka akan memastikan faktor keamanan pangan ini menjadi goals gitu ya. Kenapa? Karena nggak mungkin mereka akan dalam tanda kutip mencelakakan anak-anak mereka sendiri gitu. Termasuk juga mereka mempertimbangkan kira-kira menu apa yang akan dinikmati, akan diterima oleh anak-anak mereka sendiri seperti itu. Nah, menurut saya ini ide-ide atau inspirasi yang perlu dipertimbangkan oleh BGN agar program MBG yang sekali lagi mendapat dukungan anggaran sangat besar ini betul-betul tepat guna, tepat sasaran, dan kemudian bisa mencapai tujuannya, yaitu menyiapkan anak-anak Indonesia yang sehat, berstatus gizi baik, dan menjadi generasi emas di masa yang akan datang. Selain itu, Neti juga mendorong pemerintah melakukan studi pada sekolah, daerah, maupun dapur SPPG yang telah berhasil menyelenggarakan program MBG. Menurutnya, hasil studi tersebut perlu dijadikan acuan agar dapat dilaksanakan sesuai visi misi pemerintah. Ken Dandivo, TVR Parlemen melaporkan. Baik, harapannya ini ke depan jika komite sekolah terlibat dalam MBG, maka kualitas pangan dan keamanan pangan bisa lebih baik ya, John ya? Ya, setuju Anggun, karena tentunya orang tua tuh ingin sekali yang terbaik dan juga aman bagi anak-anaknya sendiri. Nah Anggun, apalagi orang tua juga tentunya tahu ya selera dari anak-anaknya, sehingga mereka bisa merekomendasikan menu MBG yang diminati oleh anak-anak. Betul. Nah selanjutnya pemirsa, akan ada informasi dari Komisi 12 DPR RI yang menyoroti kebijakan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral terkait SPBU swasta. Kebijakan kementerian yang dimaksud adalah mengubah izin operasional SPBU swasta dan mewajibkan pembelian bahan bakar hanya dari Pertamina saja. Ini di mana Komisi 12 DPR RI pun mengingatkan potensi kelangkaan pasokan BBM akibat kebijakan Kementerian SDM tersebut. Ya Anggun, Komisi 12 ini menilai bahwa pembatasan SPBU swasta dinilai kontraproduktif karena selama ini SPBU swasta membantu meringankan distribusi Pertamina. Dan berikut informasi selengkapnya. Komisi 12 DPR RI menyoroti kebijakan terbaru Kementerian ESDM yang mengubah izin operasional SPBU swasta dari tahunan menjadi per 3 bulan, serta mewajibkan pembelian bahan bakar hanya dari Pertamina. Kebijakan ini dinilai menyulitkan operasional SPBU swasta dan berpotensi memicu kelangkaan pasokan. Dalam kunjungan kerja ke Kalimantan Timur, Wakil Ketua Komisi 12 DPR RI Doni Mariadi Ukon menegaskan akan segera memanggil Kementerian ESDM guna meminta klarifikasi atas dasar penerbitan regulasi baru tersebut. Doni menambahkan, jumlah SPBU swasta relatif kecil dibandingkan Pertamina. Karena itu, pembatasan ruang gerak SPBU dinilai kontraproduktif. Kehadiran SPBU swasta selama ini justru membantu meringankan beban distribusi Pertamina, termasuk melalui penjualan produk impor yang ikut menopang ketersediaan di dalam negeri. Jadi targetnya seperti apa? Nah ini kita butuh penjelasan dari Kementerian SDM nanti dengan Komisi 12. Mudah-mudahan segera akan ada jawaban dan segera akan ada solusi bagi masyarakat. Sementara itu, anggota Komisi 12 DPR RI Syafruddin menekankan pentingnya transparansi pemerintah dalam menjelaskan kebijakan ini kepada publik. Ia berharap tidak ada diskriminasi antara Pertamina dan SPBU swasta dalam pembagian pasokan. Nah maka pemerintah khususnya Kementerian SDM harus menyampaikan informasi ini kepada publik supaya publik terkonfirmasi kenapa terjadi kelangkaan BBM di SPBU swasta, baik sel maupun yang lain. Dari Kalimantan Timur, Akbar Prayoga, TVR Parlemen melaporkan. Ini jika melihat kritik dari DPR RI terhadap Kementerian SDM, ini juga mewakili kekhawatiran pegawai-pegawai SPBU swasta yang tidak bisa bekerja akibat stok BBM mereka yang kosong. Setuju banget Anggun, karena kita harapkan segera normal lagi ya seluruh operasional SPBU swasta dan juga Pertamina tentunya. Baik pemirsa, usai jeda berikut kami akan hadirkan informasi seputar Dewan Perwakilan Daerah atau DPD RI. Sesaat lagi tetaplah di TVR Parlemen. Pemirsa TVR masih dari Kompleks Parlemen. Di segmen sebelumnya telah saksikan berbagai berita dari DPR RI. Nah kini kita simak bersama berita dari DPD RI dan ada informasi terbaru apa aja sih dari DPD RI, Juan? Ya Anggun, banyak sekali berita-berita terbaru dari pimpinan dan juga anggota DPD RI. Nah berita pertama ini datang dari Komite 3 DPD RI Anggun yang fokus membahas isu perlindungan konsumen di era digital sekarang ini.
Dalam rapat bersama Lembaga Pelindungan Konsumen, Komite 3 menegaskan pentingnya perlindungan konsumen untuk memastikan masyarakat tidak hanya menjadi objek bisnis, tetapi juga subjek yang haknya dijamin oleh negara. Oh baik, Komite 3 DPD RI juga mengingatkan perlunya pengawasan yang tepat atas pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dengan tepat. Nah, hal ini dilakukan agar memberikan rasa aman kepada konsumen. Selengkapnya berikut informasi yang kami himpun dari DPD RI. Komite 3 menggelar rapat dengar pendapat umum dalam rangka inventarisasi materi pengawasan atas pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Pada rapat ini, Komite 3 menyoroti pentingnya perlindungan konsumen di tengah pesatnya perkembangan industri, perdagangan, dan teknologi digital. Ketua Komite 3 Philip Wamafma menyampaikan komitmen DPD RI untuk terus mengawal pelaksanaan Undang-Undang Perlindungan Konsumen agar mampu mewujudkan perlindungan konsumen yang adil, transparan, dan berkeadilan sosial. Perkembangan teknologi sekarang ini itu membutuhkan perubahan undang-undang konsumen, khususnya dalam e-commerce, kemudian terkait dengan jasa online. Jadi memang perlu dijadikan dasar untuk amandemen atau perubahan undang-undang konsumen. Globalisasi dan kemajuan teknologi telah memperluas ruang transaksi barang dan jasa. Di sisi lain, kemudahan transaksi e-commerce ini juga membawa tantangan baru, di mana posisi konsumen seringkali kurang diuntungkan. Pada forum tersebut, pakar hukum Yusuf Sofi menekankan pentingnya penerapan prinsip-prinsip perlindungan konsumen yang diakui secara internasional dan diadaptasi dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen untuk melindungi keamanan dan keselamatan konsumen. Yang dipastikan itu adalah tersedianya kanal di pelaku usaha gitu. Karena hubungan konsumen itu lebih langsung dengan pelaku usaha gitu. Jadi artinya kalau itu tidak disiapkan dengan baik, maka itu komplain pengaduan jadi kemana-kemana gitu. Harusnya kan langsung datang ke di mana dia beli dapat atau di mana dia dapat barangnya gitu. Lalu jangan lupa bukti transaksinya. Jadi ada satu proses edukasi lagi kembali kepada masyarakat gitu loh. Hasil rapat dengar pendapat ini akan digunakan Komite 3 DPD RI dalam penyusunan rancangan Undang-Undang Perlindungan Konsumen di masa sidang mendatang. Kinanti Sekar, Tim Liputan DPD RI melaporkan dari Senayan, Jakarta. Juan, kalau kita melihat perlindungan konsumen ini dan penegakannya, ini tentunya sangat penting karena kalau kita melihat kembali ke belakang nih, jauh ke belakang, justru banyak konsumen yang digugat balik saat melakukan pengaduan masalah. Setuju banget Anggun, karena banyak banget kita lihat case-case yang ada di lapangan. Dan tentu ini perlu jaminan dan adanya kepastian hukum untuk melindungi hak-hak konsumen. Selain sebagai regulator, pemerintah juga harus aktif mengawasi dan menindak pelanggaran. Nah Anggun dan pemirsa, beralih ke informasi selanjutnya, ada lagi nih, kunjungan kerja yaitu Badan Akuntabilitas Publik DPD RI ke kantor BPK Perwakilan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Oh baik, ini kunjungan BAP DPD RI ini dilakukan untuk menindaklanjuti ikhtisari hasil pemeriksaan semester 2 tahun 2024, di mana BAP DPD RI menekankan jika ditemukan adanya kerugian negara, maka temuan tersebut harus ditindaklanjuti dan juga segera dikembalikan ke negara. Ya, BPK DIY melaporkan bahwa hingga semester 1 2025 berdasarkan hasil pemeriksaan kinerja menunjukkan masih terdapat 1.660 permasalahan ketidakefektifan kinerja, terutama dalam pengelolaan APBD, pelayanan kesehatan, pendidikan dasar, dan penanggulangan kemiskinan. Selengkapnya kita simak bersama liputannya. Badan Akuntabilitas Publik DPD RI melaksanakan kunjungan kerja ke kantor BPK Perwakilan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam rangka menindaklanjuti ikhtisar hasil pemeriksaan semester 2 tahun 2024. Dalam rapat dengar pendapat tersebut, BAP DPD RI menegaskan komitmen untuk mengawal rekomendasi BPK RI hingga tuntas. Ada beberapa hal yang kami bincangkan di pertemuan, utamanya terkait dengan peningkatan kualitas kinerja pemerintah daerah melalui pemeriksaan. Yang kedua, bagaimana agar kalau ada kerugian negara itu bisa segera dikembalikan dengan kualitas pengembalian yang juga baik. Artinya
ketepatan waktunya, pemahaman terhadap kerugian negara yang sama dan sebagainya itu kita sampaikan kepada pemerintah daerah melalui BPK. Dan ini sudah berjalan baik di DIY, alhamdulillah lebih dari 90% itu sudah bisa tertunaikan di DIY. BPK DIY melaporkan bahwa hingga semester 1 2025, dari 6.480 rekomendasi senilai Rp233,20 miliar, sebanyak 94,77% telah sesuai dengan ketentuan senilai Rp191,9 miliar. Meski demikian, masih terdapat 1.660 permasalahan ketidakefektifan kinerja, terutama dalam pengelolaan APBD, pelayanan kesehatan, pendidikan dasar, dan penanggulangan kemiskinan. Sorotan lain adalah pemeriksaan tematik pembangunan lingkungan hidup, khususnya pengelolaan persampahan serta penanggulangan bencana. Terkait dengan masukan untuk pemeriksaan atas dampak dari adanya efisiensi, nanti kami akan menyampaikan atau mengusulkan atau mendiskusikan secara berjenjang sampai dengan pimpinan. Hasil kunjungan ini akan dirumuskan BAP DPD RI menjadi rekomendasi kebijakan dan dibawa ke tingkat pusat. Intan Fitria melaporkan dari Daerah Istimewa Yogyakarta. Ya Anggun, tentu kita harapkan hasil kunjungan kerja BAP DPD RI ini mampu menghasilkan rekomendasi kepada daerah sehingga daerah dapat menindaklanjuti temuan dan rekomendasi. Benar banget Juan, dengan menjalankan rekomendasi yang tepat, maka prinsip penggunaan anggaran yang dilakukan oleh daerah menjadi lebih tepat sasaran, akuntabel dan juga bermanfaat bagi masyarakat luas. Setuju Anggun. Dan baik pemirsa, berita selanjutnya ini datang dari Komite 2 DPD RI yang mendorong penguatan program ketahanan pangan dan evaluasi program pertanian nasional. Ya, Komite 2 DPD RI menyoroti sejumlah persoalan mendasar di sektor pertanian, antara lain keterbatasan irigasi, konflik lahan pertanian, persoalan distribusi pupuk, hingga ancaman perubahan iklim Anggun. Ketua Komite 2 DPD RI pun mengungkapkan masih rendahnya regenerasi petani atau petani milenial turut menjadi penyebab turunnya produksi pertanian. Nah, ini lemahnya regenerasi petani milenial ini disebabkan oleh stigma negatif bahwa dunia pertanian kurang menjanjikan. Lantas berikut liputan selengkapnya. Komite 2 DPD RI menggelar rapat kerja bersama Kementerian Pertanian Republik Indonesia, membahas evaluasi program kerja Kementerian Pertanian pada tahun 2025, serta rencana program kerja tahun 2026. Pada rapat kerja ini, Ketua Komite 2 Badi Kenita menyoroti sejumlah persoalan mendasar di sektor pertanian. Catatan penting yang disampaikan antara lain terkait dengan keterbatasan irigasi, konflik lahan, rumitnya birokrasi, distribusi pupuk yang belum merata, kurangnya regenerasi petani, serta ancaman perubahan iklim. Dari program kerja 2025 yang sudah disampaikan tadi, itu akan ada beberapa hilirisasi. Hilirisasi ini sangat akan mendukung tersedianya lapangan pekerjaan, ya. Jadi ada tadi dengan peningkatan di ekonomi, maka akan memberikan multiplier efek yang sangat tinggi. Nah, ini akan membuat para anak-anak muda, kalangan muda, seruan kita untuk bangga menjadi petani karena menghasilkan, bahkan bisa lebih banyak. Nah, beberapa komoditas itu akan diberikan dukungan sehingga ekspor kita akan lebih terjamin. Nah, itu tadinya yang juga nanti di list di Kementerian Perdagangan dan Kementerian mana negara-negara yang sudah memang ada demand terhadap produk-produk komoditas kita. Ini akan dimasukkan dalam program di 2020. Senada dengan itu, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono menyebutkan sektor pertanian pada rencana kerja tahun 2026 akan diarahkan pada penguatan kedaulatan pangan dengan fokus pada peningkatan produksi padi, jagung, daging, telur, susu, serta hilirisasi komoditas strategis guna meningkatkan nilai tambah untuk menciptakan lapangan kerja serta mengurangi ketergantungan impor. Pertanian dan pangan ini bukan hanya masalah tata niaga, bukan hanya masalah perdagangan, tapi ini menyangkut kedaulatan, menyangkut hajat itu semua, ya hajat itu semua rakyat dan bangsa kita.
Pada kesempatan ini, DPD RI dan Kementerian Pertanian berkomitmen untuk mendukung ketahanan pangan dengan melakukan penanaman serentak bibit jagung pada lahan 5.000 hektar yang tersebar di 4 provinsi, yakni Bengkulu, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Selatan, dan Papua Tengah. Helvi Tasya, Tim Liputan DPD RI melaporkan dari Senayan, Jakarta. Nah, Anggun dan pemirsa, tentu minimnya infrastruktur digital dan dukungan inovasi teknologi ini ikut menggerus minat generasi muda terhadap sektor pertanian. Hal ini menimbulkan ancaman krisis petani di masa depan loh, Anggun. Kita melihat juga nih harapan pemerintah harus mampu mengubah bahwa stigma negatif dan profesi petani dan juga meningkatkan kesadaran generasi milenial bahwa pertanian bisa menjadi pekerjaan yang justru ini menjanjikan sekali, Juan. Setuju sekali, Anggun. Baik pemirsa TVR Parlemen, usai jeda kami akan hadirkan kembali informasi seputar Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Saat lagi tetap di TVR Parlemen. Kembali lagi bersama kami dari Kompleks Parlemen dan informasi berikutnya datang dari Komisi 11 DPR RI yang menyoroti alokasi beasiswa dari Lembaga Pengelolaan Dana Pendidikan atau LPDP. Nah, ini dari Komisi 11 DPR RI menyoroti turunnya jumlah penerimaan bantuan beasiswa LPDP Prasejahtera. Ya, Anggun, Komisi 11 DPR RI meminta agar pemerintah meningkatkan alokasi beasiswa LPDP Prasejahtera. Hal ini dilakukan untuk pemerataan akses beasiswa pendidikan di mana banyak anak-anak Indonesia yang berpotensi namun terkendala biaya. Dalam Komisi 11 DPR RI juga menambahkan dengan menerima beasiswa LPDP, mahasiswa yang berasal dari keluarga prasejahtera dapat ikut mengentaskan kemiskinan. Di mana Komisi 11 juga mendorong agar LPDP berperan aktif dalam memfasilitasi pusat prestasi nasional. Lantas selengkapnya mari kita simak informasi berikut ini. Penerima bantuan beasiswa prasejahtera dari Lembaga Pengelola Dana Pendidikan atau LPDP mengalami penurunan. Di tahun 2024 dicatat hanya terdapat 952 penerima, berkurang dari tahun sebelumnya sebanyak 1.100 penerima. Anggota Komisi 11 DPR RI Putri Aneta Komarudin meminta pemerintah meningkatkan keberpihakannya bagi keluarga prasejahtera. Putri menekankan banyak mahasiswa dari keluarga prasejahtera yang bergantung sepenuhnya pada beasiswa pemerintah. Tanpa bantuan tersebut, mereka akan kesulitan untuk mengentaskan diri dari kemiskinan dan meraih masa depan yang lebih baik. Selain itu, Putri menilai LPDP juga perlu memetakan kebutuhan SDM di sektor strategis seperti kesehatan, pertahanan, dan maritim untuk memastikan lulusan LPDP dapat terserap dengan baik dan tidak kesulitan dalam mencari pekerjaan. Satu anak dari keluarga yang tergolong menengah ke bawah kehilangan kesempatan beasiswa ini sudah pasti mereka bisa kehilangan harapan besar dalam hidupnya. Jadi tentu kita sangat berharap alokasi untuk keluarga prasejahtera ini bisa ditingkatkan, Pak Sudarto. Saya yakin teman-teman kemarin sudah banyak menyampaikan pada saat rapat bersama Kementerian Keuangan, tapi di sini saya ingin menitik beratkan bahwa banyak sekali teman-teman kita anak-anak yang cerdas dan dari keluarga tidak mampu, yang punya potensi akademik yang bisa berguna bagi bangsa dan negara, tapi mempunyai kekurangan yaitu keterbatasan ekonomi. Lebih lanjut, Putri mendorong LPDP untuk memberikan dukungan terhadap pusat prestasi nasional, mengingat anggaran Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah yang terbatas. Ia meminta rincian lebih lanjut terkait bentuk bantuan dan kegiatan apa yang akan didanai oleh LPDP. Andini dan Teguh, TVR Parlemen melaporkan. Ya, Anggun dan pemirsa, tentu kalau berbicara soal pendidikan, kita semua pasti setuju bahwa pendidikan menjadi hal yang sangat penting dan krusial untuk masa depan bangsa dan negara kita, juga sebagai modal untuk mengentaskan kemiskinan, Anggun. Sepakat, karena ini masih banyak anak bangsa yang memiliki potensi hebat, namun terbentur keterbatasan ekonomi. Nah, ini semoga alokasi beasiswa LPDP Prasejahtera ini meningkat, sehingga anak bangsa yang memiliki kendala ekonomi tetap bisa mengenyam pendidikan yang lebih baik lagi. Nah, pemirsa, kita akan membahas terkait dengan berita selanjutnya, di mana ini ada pembahasan dari Kota Bogor, tepatnya di daerah sekitar Istana Batu Tulis yang dilanda bencana longsor. Ya, Anggun, Komisi 5 DPR RI meninjau langsung lokasi longsor tersebut yang menyebabkan akses transportasi juga terganggu dan juga membahayakan situs bersejarah. Komisi 5 DPR RI menekankan pentingnya penanganan cepat bencana longsor demi keselamatan warga dan melindungi situs bersejarah.
Diduga longsor ini dipicu oleh proyek strategis nasional yang tidak memperhatikan aspek AMDAL. Nah, untuk itu ini ada Ketua Komisi 5 DPR RI mendesak koordinasi cepat sejumlah pihak untuk mengatasi pergerakan tanah di Bogor, di mana selengkapnya berikut informasi yang dihimpun tim liputan TVR Parlemen. Komisi 5 DPR RI meninjau lokasi tanah longsor di sekitar Istana Batu Tulis Bogor yang mengancam situs sejarah dan aktivitas warga sekitar. Longsoran terjadi akibat dampak proyek strategis nasional yang diduga tidak memperhatikan aspek AMDAL. Tanah longsor juga berakibat akses jalan hanya bisa dilalui sepeda motor, sementara mobil tidak bisa melintas di area tersebut. Ketua Komisi 5 DPR RI, Lasarus, mendesak koordinasi cepat antara pemerintah Kota Bogor, pemerintah Provinsi Jawa Barat, Kementerian PUPR, dan PT Kereta Api Indonesia untuk menyiapkan solusi, termasuk penyediaan lahan dan anggaran perbaikan jalan, serta penanganan pergerakan tanah demi keselamatan situs sejarah dan warga sekitar. Ini untuk segera cepat ditangani. Situs ini kita amankan, kemudian fasilitas umum rel kereta api ini berfungsi dengan baik. Jalan yang longsor sekarang ini yang dimanfaatkan oleh masyarakat hanya dilewati boleh motor saja. Jadi saya minta nanti dari Wali Kota, kemudian dari pemerintah Provinsi Jawa Barat, kemudian Dirjen Bina Marga sendiri, PT Kereta Api Indonesia, kemudian dari Direktorat Jenderal Kereta Api, sekembalinya Komisi 5 dari sini, saya berharap ya, ini dikoordinasikan. Sementara itu, anggota Komisi 5 Bakri mendesak penanganan cepat tanah longsor demi keamanan Istana Batu Tulis dan akses jalan sebagai prioritas untuk menjaga konservasi situs sejarah dan kelancaran aktivitas masyarakat. Jangan sampai kejadian longsor ini berkaibat terhadap dampak terhadap stasiun kereta api, juga Istana Batu Tulis. Karena kita tahu Istana Batu Tulis ini, situs Batu Tulis ini punya sejarah. Dari Bogor, Jawa Barat, Handoko, TVR Parlemen melaporkan. Ya, Anggun dan juga pemirsa, tentu kita harapkan nih persoalan bencana longsor tertangani dengan baik sehingga akses transportasi bisa normal kembali dan Istana Batu Tulis juga tidak mengalami kerusakan. Ya, sepakat, karena ini kita juga harapkan dengan koordinasi berbagai pihak juga dapat mengantisipasi agar bencana longsor ini tidak terulang kembali. Pemirsa, kita akan beralih ke berita selanjutnya di mana datang dari Komisi 7 DPR RI yang mengunjungi Pusat Layanan Usaha Terpadu Koperasi UMKM. Ya, Anggun, dalam kunjungan tersebut, Komisi 7 DPR RI menekankan pentingnya transformasi UMKM yang lebih adaptif dan inovatif di tengah era digitalisasi. Komisi 7 DPR RI mendorong sinergi lintas sektor untuk mempermudah UMKM dalam sertifikasi produk, memperoleh modal, hingga digitalisasi pemasaran. Dalam pembahasannya, Komisi 7 juga mendorong agar UMKM dapat berperan sebagai pusat pemasaran termasuk menghubungi UMKM dengan digital marketplace. Lengkapnya berikut informasi dari Kompleks Parlemen. Dalam upaya mendukung UMKM sebagai tulang punggung ekonomi nasional, Komisi 7 DPR RI mendorong terbentuknya sinergi antar kementerian dan lembaga. Sinergi tersebut meliputi kemudahan sertifikasi produk, akses permodalan, hingga digitalisasi pemasaran. Anggota Komisi 7 DPR RI Erna Saridewi menegaskan, di tengah persaingan yang semakin ketat, pemenuhan standar produk nasional dan internasional merupakan kewajiban UMKM. Menurutnya, PLUT KUMKM Kabupaten Bandung harus bertransformasi menjadi pusat inovasi yang adaptif terhadap perubahan pasar. Untuk itu, dibutuhkan dukungan kebijakan, kolaborasi lintas sektor, serta anggaran yang memadai agar UMKM benar-benar dapat menjadi motor penggerak ekonomi daerah. Dari sertifikasi ini kami menginginkan, memang PLUT sudah menjembatani ada pembuatan NIB gratis, tetapi kita menginginkan ada peran dari PLUT ini ditingkatkan lagi untuk menjadi BETH certification, untuk menjadi hub sertifikasi. Artinya tidak hanya sertifikasi yang seperti NIB yang gratis, tetapi sertifikasi berbayar juga difasilitasi oleh BETH certification yang dimiliki oleh PLUT ini. Erna juga menyoroti terbatasnya akses permodalan bagi UMKM mikro, sehingga dibutuhkan dukungan lebih kuat agar UMKM mampu menggerakkan ekonomi daerah. PLUT pun diharapkan berperan sebagai pusat pemasaran, membantu pengemasan produk secara profesional, serta menghubungkan UMKM dengan marketplace digital, sehingga produk UMKM dapat menembus pasar nasional, bahkan internasional. Dari Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Hilman Hidayat, TVR Parlemen melaporkan.
Ya, di tengah era digital saat ini pemasaran tidak hanya secara toko fisik, tapi juga secara online digital dan dari mana saja, Anggun. Ini benar sekali, Juan. Kita harapkan dengan transformasi UMKM, kemudahan akses dan sertifikasi, maka UMKM kita dapat bergeliat di pasar global. Setuju banget, Anggun. Karena pemirsa, berita tadi juga sekaligus mengakhiri pertemuan kali ini. Mewakili segenap kru yang bertugas, saya Juan Turpin dan rekan saya Anggun Oktaridi, pamit undur diri dari hadapan Anda. Jangan lupa saksikan episode berikutnya yang membahas informasi akurat dan terpercaya seputar MPR RI, DPR RI, dan DPD RI. Hanya dari Kompleks Parlemen.